Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, sebagaimana kita ketahui pada hari ini Rapimnas Gerindra ini akan segera digelar dan banyak spekulasi mengatakan bahwa nantinya akan juga ada proses koalisi yang memang santer diberitakan belakangan ini antara Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Tentunya selain koalisi, yang ditunggu juga adalah siapa nama yang akan diusung sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari kedua partai ini jika nantinya akan berkoalisi. Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Thomas A. Mulyana Ciwandono beserta para wakil bendahara. Yang kami hormati, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Nur Yasin beserta para wakil bendahara. Yang kami hormati, anggota fraksi Gerindra DPR RI dan anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. Yang kami hormati dan banggakan, pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia, serta Dewan Pimpinan Luar Negeri yang mengikuti melalui daring. Yang kami hormati dan banggakan, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Yang kami banggakan, pengurus anak cabang dan ranting yang berkesempatan hadir maupun yang mengikuti melalui daring. Yang kami hormati, pimpinan dan pengurus badan dan organisasi saya Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di Sentul International Convention Center, Sabtu 13 Agustus 2022 dalam acara penandatanganan kerjasama politik Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2022. Penandatanganan kerjasama politik Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada Bapak Haji Prabowo Subianto beserta pendamping disilakan, dan kepada Gus Muhaimin dan pendamping disilakan. Disilakan. Terima kasih kepada Bapak Haji Prabowo Subianto dan Gus Muhaimin. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah ditentukan.
Pembacaan Piagam Deklarasi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa oleh Bapak Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SHMH dan Bapak Jazilul Kawaid. Dipersilakan. Saya sampai sini ya. Ya, saya sampai sini ya. Oke. Sampai sini. Sampai sini. Saya sampai sini. Piagam kerjasama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilihan umum tahun 2024. Bahwa cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratik, adil dan makmur berlandaskan Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun kehidupan secara seimbang baik lahir maupun batin dengan landasan Pancasila dalam segala bidang. Selanjutnya, kehidupan bangsa yang lebih maju, modern dan mandiri menuntut pembaruan yang terus-menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Menjaga persatuan dan keutuhan bangsa adalah mandat dan tugas semua partai politik Indonesia. Semua partai bukan hanya memiliki kewajiban, tapi juga memiliki kapasitas merawat persatuan dan kebinekaan. Maka dari itu, kami bertemu, saling bertukar pikiran, menggalang komunikasi dan membangun kerjasama. Kerjasama Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sendirinya akan saling melipat gandakan kekuatan dan menjaga persatuan dan kebinekaan Indonesia. Kami percaya bahwa tugas pimpinan berikutnya adalah menjaga persatuan tersebut dengan cara tidak mengotak-kotakkan, mendiskriminasi satu sama lain, dan tidak saling menghakimi antar sesama anak bangsa. Adanya persatuan dan kebinekaan merupakan landasan awal untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan dan kebinekaan adalah prinsip dasar, bukan alat tukar dalam mengejar kekuasaan. Kami juga percaya banyak cara dan jalan untuk menjaga persatuan dan kebinekaan. Cara-cara lama yang memang baik mesti dan wajib dilanjutkan. Tapi kami terbuka dengan cara-cara alternatif, metode-metode kerjasama yang lebih segar untuk menjalankan mandat tersebut. Oleh karena itu, kami sepakat. 1. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan, Partai Gerindra dan PKB bekerja sama dalam pemilu serentak tahun 2024. 2. Kerjasama Partai Gerindra dan PKB didasarkan pada visi bersama agar terjadi percepatan pembangunan untuk Indonesia secara berdaulat, adil, makmur, sejahtera, dan aktif mendorong terciptanya perdamaian dunia. 3.
Kerjasama Partai Gerindra dan PKB dilatar belakangi keinginan untuk menyatukan dua kekuatan besar di Indonesia, yakni nasionalis dan religius, untuk menghindari polarisasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 dan dapat membuka koalisi dengan partai politik lain atas persetujuan kedua belah pihak. 4. Calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kerjasama partai politik, Partai Gerindra dan PKB akan ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Dewan Pembina _ Ketua Umum Partai Gerindra Haji Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Haji Abdul Muhaimin Iskandar. 5. Kesepakatan kerjasama Partai Gerindra dan PKB ditindaklanjuti dengan kerja politik bersama untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang disepakati. Jakarta, 13 Agustus 2022, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Haji Prabowo ditandatangani. Ketua Umum DPP PKB Haji Abdul Muhaimin Iskandar ditandatangani. Mantap. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SHMH dan Bapak Jazilul Qawaid. Kami persilakan kembali ke tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pidato kebangsaan oleh Gus Muhaimin. Kepada Gus Muhaimin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran DPP Partai Gerindra, para sekjen, Pak Sekjen, para wakil ketua umum dan seluruh jajaran DPP Partai Gerindra, para dewan pembina dan seluruh jajaran DPP Partai Gerindra yang saya muliakan. Para anggota DPR RI Partai Gerindra dan PKB, para pengurus DPD dan DPC Partai Gerindra di seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, para pimpinan fraksi Partai Gerindra, pimpinan fraksi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Yang saya muliakan, para kiai, para ulama, jajaran Dewan Syuro DPP PKB yang hadir,
dan seluruh para kiai para ulama yang tidak sempat hadir yang mengikuti melalui virtual dan siaran langsung YouTube maupun televisi. Yang saya banggakan Sekjen, Wakil Ketua Umum DPP PKB, para ketua-ketua DPW di tingkat provinsi dan DPC PKB seluruh Indonesia. Ketua-ketua fraksi DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, para pengurus DPC dan DPAC PKB yang hadir maupun yang mengikuti secara virtual di seluruh tanah air yang saya banggakan. Sahabat-sahabat pengurus Gerindra di seluruh Indonesia yang bergabung melalui virtual yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu bersama-sama dalam sebuah acara yang sangat monumental dan penuh sejarah hari ini. Kita semua bersyukur, berbahagia dan bangga. Dua partai telah dipertemukan, PKB dan Gerindra, untuk satu tujuan, menuju terwujudnya Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. PKB dan Gerindra merupakan dua kekuatan partai politik yang memiliki karakter, ideologi, semangat yang sama. Gerindra adalah partai nasionalis agamis. PKB adalah partai agamis nasionalis. Kesamaan ideologi, gagasan dan cita-cita inilah yang merekatkan dan mendorong kita bertemu hari ini dan bersama-sama untuk bertekad hari ini dan hari-hari yang akan datang, insya Allah kita berdua siap mengatasi seluruh persoalan bangsa. Tekad dan kebersamaan ini juga tertuang di dalam tekad dan semangat kita. Dimulainya pemilu dan tahapan-tahapannya, terutama insya Allah 2024 kita akan rebut kekuasaan untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kekuasaan bagi PKB dan kayaknya juga bagi Gerindra juga adalah alat yang paling efektif untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan masyarakat bangsa. Karena itu, kerjasama yang telah ditandatangani hari ini adalah komitmen bersama, tekad bersama, kerja dan rencana bersama. Insya Allah kebersamaan ini membawa kemaslahatan bagi rakyat dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pak Prabowo beserta jajaran pernah berkunjung ke kantor PKB. Waktu itu diawali karena mau kebersamaan koalisi baru di pemerintahan. Pak Prabowo, kehadiran Bapak waktu itu videonya cukup viral di seluruh tanah air. Salah satu adalah pernyataan Pak Prabowo bahwa PKB dibutuhkan dan sangat relevan untuk mengatasi persoalan dan kemaslahatan bangsa. Hari ini kita dipertemukan dan pernyataan Pak Prabowo itu saya jawab. Gerindra adalah kekuatan merah putih yang layak kita harapkan mengatasi keadaan masyarakat bangsa dan negara. Kalau mengutip siapa Mariana,
Gerindra itu Garuda yang terbang tinggi. Meskipun ada gagak di atasnya mematuk dan mengganggu, Garuda tetap terbang dan terus terbang. Mengukir prestasi dan menguatkan kepak sayap untuk terus semakin tinggi terbang. Dan sampailah Gerindra pada puncak ketinggian dan gagak yang mematuk itu lunglai tak berdaya gugur sendirinya. Pak Prabowo beserta seluruh jajaran yang saya cintai, saya banggakan, PKB sebelum berangkat dan jalan ke sini banyak yang mengganggu dan mengharapkan kita tidak jadi berangkat ke sini. Tetapi perlu saya teguhkan di sini, kebersamaan PKB dan Gerindra adalah tekad seperti tekad kita mewarisi para pendiri bangsa untuk memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia sekuat tenaga. Saya yakin dan optimis kebersamaan kita hari ini mengukir sejarah Indonesia masa depan yang lebih damai, yang lebih tentram, yang lebih adil, dan lebih makmur dan sejahtera. Amin. Oleh karena itu, untuk tujuan mulia seperti itu, insya Allah tidak akan ada yang menghalangi kebersamaan PKB dan Gerindra di masa-masa yang akan datang. Amin. Supaya nggak serius, saya punya bukan. Kalau pantun terlalu serius dan saya nggak bakat. Sebagai orang Jawa Timur, saya bisanya parian. Parian itu ludrukan, nggak pakai pakem. Ya sailinge, nek eling langsung ngomong, kira-kira gitu parian. Sik, tak eling-eling sik ya. Nek gak eling buka handphone nih. Sik. Gula Jawa diletakkan di gelas, disiram bunga melati. Eling enggak? Gula Jawa diletakkan gelas, disiram bunga melati. Kata Gus Dur, Pak Prabowo itu orangnya ikhlas dan baik hati. Sik. Iki ono kerpekan anyar nih. Kalau tadi itu karangan saya. Kalau ini karangan staf ahli. Obsesi berbuah prestasi. Permisi PKB Gerindra koalisi. Nyuwun sewu dulur-dulur. Gimana? Karangannya staf ahli dengan karangan saya bagus mana? Bagus karangan saya kan? Nah ini ada lagi. Jadi tadi obsesi berbuah prestasi. Permisi PKB Gerindra koalisi. Nyuwun sewu dulur-dulur sedaya konco-konco nyuwun sewu, ada tambahan parian. Muhaimin makan jagung sama Prabowo. Partai lain mau gabung monggo. Oh, sudah.
Ini satu lagi parian. Kalau ini pariannya karangannya Ludruk Jawa Timur. Namanya Cak Torik. Cak Torik itu Bupati Lumajang. Pak Samiun beli semangka. Kita koalisi untuk kebangkitan Indonesia Raya. Terakhir PKB itu logonya bola dunia. Gerindra logonya burung Garuda. Ini bukan parian, ini pidato. Yang pidato, yang parian terus. Ini ketua Pak Prabowo, ini ketua-ketua PKB provinsi di seluruh Indonesia. Dari Papua sampai Nangro Aceh Darussalam. Insya Allah bersama mereka PKB dan Gerindra akan jaya. Sebelah kiri ini ketua-ketua DPC PKB se-Indonesia. Bersama mereka insya Allah Indonesia adil makmur sejahtera. Hadirin wal hadirat sekalian, para kiai, para ulama di seluruh tanah air yang tidak bisa hadir tetapi mengikuti secara virtual. Kami izin, kami mohon restu, kami mohon doa dan dukungan. Semoga kebersamaan PKB dan Partai Gerindra ini mengukir prestasi dan sejarah, mewujudkan Indonesia yang diamanatkan para pendiri bangsa ini, yang diamanatkan para founding fathers negeri ini, yang diamanatkan para wali-wali, para ulama-ulama yang telah menerumuskan secara final bentuk NKRI yang kita cintai ini. Insya Allah koalisi yang direstui, yang didukung, yang didoakan para kiai di seluruh Indonesia ini akan menjadi jalan awal membuka bagi Indonesia yang unggul dibanding negara-negara lainnya di seluruh dunia. Amin. Saya juga mohon restu kepada seluruh kader-kader di seluruh tingkatan. Mohon doa dari seluruh kader-kader militan di seluruh penjuru Nusantara. Insya Allah niat tulus kita semua tiada lain diabdikan atas loyalitas, dedikasi, dan perjuangan Anda semua bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian dan seluruh masyarakat bangsa yang saya cintai. Kami dan Gerindra punya semangat dan tujuan yang sama. Punya pengalaman yang tidak pernah bukan saja menjadi pembelajaran, tetapi menjadi tekad. Berkali-kali pemilu belum pernah PKB koalisi sama Gerindra. Kali ini kita mulai koalisi dan dari sini, dari Sentul Bogor ini insya Allah kebahagiaan dan kesejahteraan akan terwujud. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian, kerja keras, loyalitas, dedikasi, dan kebersamaan DPP Partai Gerindra, DPP PKB yang selama ini terus bersama-sama merumuskan koalisi dan kebersamaan ini, mari kita wujudkan dalam berbagai langkah dan kegiatan, berbagai upaya-upaya yang tidak pernah berhenti dengan niat ikhlas dan tulus mengabdi dan mengabdi dengan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah keberkahan menyertai langkah koalisi kita bersama. Selamat berjuang, semoga Allah senantiasa menyertai langkah-langkah kita di masa-masa yang akan datang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi pejuang-pejuang yang mulia, dan insya Allah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya lupa. Matur nuwun, terima kasih kepada Kiai Kafabe, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang hadir bersama kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kiai Manarul Hidayah, Wakil Ketua Dewan Syuro sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Manar, Kiai Mas Yusuf dari Surabaya, dan para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Muhaimin. Disilakan untuk kembali ke tempat duduk yang telah ditentukan. Acara selanjutnya, mari kita simak pidato kebangsaan oleh Bapak Haji Prabowo Subianto. Kepada Bapak Haji Prabowo Subianto, disilakan. Berhimpunlah para pandu bangsa, bersatu gerakan langkahmu. Kini tiba saat yang dinanti, sejarah meminta jawabmu. Ambil baris depan pergerakan, Gerindra Panjat Perjuangan. Berani berkorban bagi bangsa, tak gentar berjuang. Bergerak, selamatkan masa depan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi saudara sekalian. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, para tokoh-tokoh bangsa yang hadir pada pagi hari ini di gedung yang baik ini. Terutama yang saya hormati Ketua Umum dan
para pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan DPP, DPD, dan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya dari seluruh Indonesia yang saya banggakan, terutama yang saya sapa Ketua Umum DPP PKB yang sekaligus juga Wakil Ketua DPR RI, Bapak Haji Muhaimin Iskandar. Gus Imin, Wakil Ketua Umum DPP PKB yang saya hormati, Bapak M. Hanif Dakiri, Wakil Ketua Umum DPP PKB yang sekaligus Menteri Tenaga Kerja, Ibu Hajah Ida Fauziah yang saya hormati. Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Wakil Ketua MPR RI Bapak Haji Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal DPP PKB yang saya hormati Muhammad Hasanuddin Wahid, Ketua DPP PKB, Ketua Komisi 6 DPR RI Bapak Haji Faisal Riza, Wakil Sekjen DPP PKB, Ketua Komisi 9 DPR RI yang saya hormati Bapak Saiful Huda, dan semua tokoh dari Partai PKB yang hadir yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, terutama para pimpinan wilayah PKB dari seluruh Indonesia yang saya hormati. Para ulama besar yang hadir, para kiai besar, saudara-saudara sekalian, para pimpinan Partai Gerindra yang hadir, saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi hadir di sini semua ketua DPD Partai Gerindra dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hadir semua pimpinan kabupaten dan juga kecamatan daerah Jabodetabek. Juga hadir sayap-sayap Partai Gerindra. Hadir Perempuan Indonesia Raya, PIRA. Hadir Kesehatan Indonesia Raya, KESIRA. Hadir Aksi Kesetiakawanan Sosial Indonesia Raya, AKSIRA. Hadir Jaringan Aksi Rakyat Indonesia Raya, JARI Raya. Hadir Tunas Indonesia Raya, TIDA. Hadir Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya. Hadir GMD, Gerindra Masa Depan. Hadir Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, LA Gerindra. Hadir Gerakan Muslim Indonesia Raya, GEMIRA. Hadir Gerakan Kristiani Indonesia Raya, GEKIRA. Hadir Gerakan Masyarakat Sanat Tanah Dharma Nusantara, GEMA Sadana. Hadir Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya, GPBI. Hadir Pedagang Pejuang Indonesia Raya, PAPERA.
pedagang pejuang, pedagang, telinga atau kerupuk gitu. Oh ini purnawirawan, jadi pendengarannya agak berkurang gitu. Pedagang, nanti kalian terakhir selalu. Kalian khusus, nggak sabar itu. Pekerja seni dan kreatif Indonesia Raya, Paskara, Barisan Tani dan Nelayan Indonesia Raya, Batara, Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya. Jelas? Jelas ya? Kenapa terakhir? Karena mereka adalah, saya selalu sebut, harimau tua. Ya. Turun dari gunung, semangatnya masih menyala-nyala. Walaupun giginya sudah banyak yang ompong. Saudara-saudara, saya ini rupanya baru tahu ini Gus Imin ini orator yang luar biasa ini. Ini panitia salah. Harusnya saya bicara sebelum Gus Imin. Mana panitianya itu? Harusnya aku sebelum Gus Imin. Grogi aku. Ini saya mau tanya ini. Ilmunya Jawa Timur apa ini? Kok jenderal mantan dan Jen Kopassus bisa grogi? Ini apa ya? Ngeri-ngeri juga kita nih. Ilmu Jawa Timur ini. Kiainya banyak ini. Saudara-saudara, tadi waktu saya masuk ya oleh Kiai Haji Kafabih Makrus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar Kiai? Tapi mondoknya 1 hari saja. Tapi kan benar mondok. Walaupun 1 hari saya mondok. Pagi-pagi jam 2 udah dibangunin. Harus sembahyang di situ. Jadi saya merasa bahwa saya memang sangat dekat dengan Kiai. Tapi begini, semua tentara tanya mereka itu pasti dekat dengan Kiai. Tahu kenapa? Karena kalau mau berangkat perang, pasti yang dicari Kiai. Yang Kristen cari pendeta sama pastor. Kenapa? Kalau kita berangkat perang, belum tentu kembali. Jadi kita berangkat dari muda, kita harus siap. Kita siap berkorban, kita siap memberi jiwa dan raga kita
untuk negara dan bangsa. Saya ini selalu grogi kalau di depan kiai atau santri. Karena saya juga mengaku bahwa mungkin ibadah saya mungkin kurang sempurna dan kurang baik. Tapi beberapa hal yang saya diberi oleh kiai-kiai saya diberitahu untuk orang Islam, kalau sudah merasa sudah saat-saat terakhir di dunia ini, kita harus mengucap 2 kalimat syahadat. Dan itulah dalam hidup saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat karena saya merasa sudah harus dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi walaupun saya mengaku bahwa mungkin kurang sempurna ibadah saya, tapi saya memang meyakini Islam dan saya berusaha menjadi Muslim yang baik. Kenapa saya cocok dengan kalangan kiai, terutama kiai NU? Karena NU itu sesungguhnya saya lihat dalam sejarahnya, NU itu adalah sungguh-sungguh kebangsaan. NU itu selalu berpihak, selalu membela bangsa dalam keadaan bangsa kritis atau genting. Kita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta. Itu adalah proklamasi kemerdekaan. Tetapi ujian kemerdekaan kita di Surabaya pada November 1945. Dan di situ kita melihat keberpihakan para ulama. Di situ kita melihat rakyat Jawa Timur sebagai ujung tombak mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bahwa NU itu memang Islam. PKB adalah anak kandung dari NU. Saya tahu dulu waktu NU menjadi partai, NU itu punya anggota dari agama lain. NU punya anggota agama Buddha, keturunan Tionghoa, anggota DPR RI dari Partai NU. Dan sekarang tradisi ini diteruskan oleh PKB. Betul. Tadi saya jumpa salah satu unsur pimpinan dari PKB, Daniel Johan, anggota DPR. Hari ini
PKB pun punya anggota agama Buddha, keturunan Tionghoa. Artinya PKB adalah partai terbuka, partai yang merangkul semua. Jadi jangan heran kalau Gerindra cocok sama PKB. Gus, kita dari dulu pengen sama antum. Dari dulu kami ingin sama antum. Tapi tidak ada kata terlambat. Walaupun dulu kita belum sekompak ini, tapi dari dulu kita selalu dekat di hati. Benar nggak, Gus? Benar kan? Saudara-saudara, kalau kita menilai ideologi satu partai, kita cukup dengar lagu marsnya. Saya ini terkesan dengan mars PKB. Gus, saya boleh tahu nggak siapa yang mengarang mars itu? Ini luar biasa PKB. Yang mengarang mars PKB orang Katolik. PKB kalau Gerindra, PKB memang jadi satu, adem negara ini. Pantesan marsnya PKB hebat itu. Bayangkan nilai-nilai itu ya, saya tangkap itu. Saya minta dicatat. Partai Kebangkitan Bangsa bersatu, tekad dan jaya. Kita maju tak gentar, membela yang benar, menjunjung tinggi harkat manusia, mewujudkan keadilan untuk negara jaya. Kita bahu-membahu, bersatu padu, tegak lurus sepanjang masa. Mari kita bangkit tegar, maju tak gentar, membela yang benar. Rapatkan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa mendukung rakyat sentosa. Mari bangun, bergerak dengan tulus ikhlas. Tegakkan hak asasi manusia. Budayakan kejujuran menuju kemenangan. Dengan budi luhur, cinta sesama, nyatakan terus persaudaraan. Gus, ini nilai-nilai Gerindra. Ini pidatonya mau singkat atau panjang? Gus, kalau jadi ketua umum partai rugi ya. Pidato panjang, amplopnya nggak tambah itu. Malah kita yang harus kasih amplop.
Ada yang mengatakan orang yang mau masuk politik itu sebetulnya agak gila juga itu. Tapi gilanya apa? Gila cinta tanah air. Politik artinya keinginan memperbaiki kehidupan rakyat. Jadi antum-antum yang masuk politik berarti antum ingin memperbaiki kehidupan rakyat. Karena kalau orang baik semua diam, kalau orang baik tidak mau terjun ke politik, bayangkan bagaimana jadinya bangsa kita dan rakyat kita. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada PKB, khususnya Gus Imin dan pimpinan PKB. Kalian yang pertama mengajak kerjasama dengan Gerindra. Ada yang mengatakan terlalu cepat, dan kadang-kadang yang pertama itu penuh risiko. Berarti pimpinan kalian, Gus Imin dan jajaran pimpinan, mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka adalah orang-orang berani mengambil keputusan. Untuk itu saya terima kasih. Atas nama keluarga besar Gerakan Indonesia Raya, saya nyatakan terima kasih atas kepercayaan PKB. Saudara-saudara sekalian, jangan mengira jadi pimpinan politik itu mudah. Tidak mudah. Semakin di tempat yang tinggi, semakin diterpa oleh serangan-serangan yang tidak pernah berhenti. Itikat baik dipelentir, niat baik diputer, itulah risiko menjadi pemimpin politik. Dan saudara-saudara, jangan lupa sejarah bangsa kita. Jangan lupa sejarah bangsa kita. Kita selalu diadu domba. Kita selalu dipecah belah. Ada yang mengatakan rumpun kita, bangsa di Nusantara ini, ya, punya sifat seperti kepiting. Kalau kepiting, perhatikan. Ini saya belajar dari Pak Mahathir Muhammad. Jadi memang orang pribumi ini, ya, seperti kepiting. Perhatikan kepiting itu kalau ditaruh di suatu kolam atau suatu baki. Kalau ada temannya, ini kepiting hidup, kalau ada temannya mau naik ke atas, temannya lagi tarik kakinya diseret ke bawah. Ada lagi mau naik sampai di atas, ditarik lagi oleh temannya, diseret ke bawah. Itu sifat kepiting. Nah, kadang-kadang politik di Indonesia itu penuh dengan kepiting-kepiting. Betul, Gus.
Saya ini sebetulnya grogi sama kalian ini. Panitia ini nggak beres. Sampai pidato kebangsaan harus bicara kepiting. Tapi saya terharu dan terima kasih atas kepercayaan PKB kepada kami. Dan percayalah, Prabowo Subianto dan kawan-kawannya tidak akan pernah lupa dengan mereka yang membela kita. Saya diajarkan oleh pimpinan saya, komandan-komandan saya, terutama ada satu komandan yang saya sangat hormati, Pak Wismoyo Aris Munandar, itu komandan saya. Karena dulu saya waktu perwira muda saya memang akui saya bandel. Mungkin kalau nggak bandel saya udah jadi bintang 4 dari dulu. Tapi sudah, ya tidak lihat ke belakang, semua terserah yang Maha Kuasa yang di atas. Pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya dari atas. Kita boleh kecewa dengan manusia, kita boleh marah, tidak ada gunanya kita marah dengan yang di atas itu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kepercayaan itu yang diajarkan oleh tadi guru saya, komandan saya, dia mengajarkan suatu filosofi, yaitu 3 kalimat. Disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya. Hai kader-kader Gerindra yang saya cintai, selama saya menjadi pemimpinmu, itu pegangan saya. Disiplin menjadi nafas kita, kesetiaan jiwa kita, kehormatan segala-galanya. Jangan kita pernah tidak setia. Jangan kita pernah ingkar terhadap budi baik orang lain. Apa yang terjadi, terjadilah. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi jangan pernah Gerindra lupa. Yang pertama, ingin bekerja sama dengan kita. Yang pertama datang ke rumah orang tua saya, Jalan Kartanegara nomor 4, adalah Gus Imin sama pimpinannya. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita sudah sangat erat kerjasamanya karena kita dua-duanya bagian dari suatu koalisi besar, suatu pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Boleh kita buka sedikit? Enggak ada wartawan di sini. Maksud saya,
saya harus kasih tahu bahwa tadi itu, ya, kesetiaan adalah jiwaku. Jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi. Waktu saya bergabung, ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak justru banyak yang dari luar negeri. Karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saudara-saudara, saya ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya rivalnya Pak Joko Widodo 10 tahun. Tapi pada saat itu beliau punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi. Beliau punya jiwa besar mengajak saya bergabung ke pemerintah beliau. Di mana, di negara mana orang sudah kalah dalam pemilu? Dan saya tahu banyak yang tidak setuju bahwa saya bergabung. Jadi saya harus menyampaikan bahwa saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. Covid yang mengancam dunia dapat kita kendalikan. Belum 100% aman, tapi kita kendalikan. Nyatanya kita bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Betul tidak? Saya mau tanya, kalau ada tim sepak bola menang, ini kepemimpinan siapa? Ya kan? Iya kan? Itu adalah hasil kepemimpinan ya kapten kesebelasan dan manajer dan pelatih, kan begitu. Di tentara juga begitu. Dalam suatu pertempuran, dalam suatu operasi, menang akibat siapa? Karena komandannya yang ambil keputusan yang baik. Anak buah sangat berjasa, tapi kalau komandannya bodoh, goblok, bego, ya kalah perang terus. Iya kan? Betul. Benar gak? Ya inilah hukum manusia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ingarso sung tulodo. Pemimpin harus memberi contoh, benar tidak? Kalau di kalangan
santri, ya kan? Sama kiai kan sakmina watona. Betul? Betul kan? Sakmina watona, kan begitu. Jadi kalau kiai mengarahkan ke yang keliru ya. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa saya dan Caimin bisa begini karena Pak Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, ini udah hampir selesai ini. Mana, tadi mana itu pantun itu? Aku minta pantun saya yang kemarin dong. Ada. Gak apa-apa 2 kali kan? Kalian belum dengar kan? Belum. Jangan-jangan nonton di internet. Enggak. Oke ya. Oh, gimana? Aku mantan serdadu ya. Enggak biasa aku pantun. Tapi oke lah, dicoba-coba. Muhaimin Iskandar, ketua umumnya. Warna hijau itulah seragam partainya. Antara Gerindra dan PKB tidak ada bedanya. Karena dua-duanya membela Indonesia Raya. Berjuang untuk merah putih, penuh tantangan, penuh rintangan. Apakah kita gentar melihat angkara murka? Ataukah kita siap berkorban demi rakyat tercinta? Prajurit tua tak pernah menyerah. Ia berjuang untuk kau anak-anak muda. Jiwa dan raga ia persembahkan agar bangkit Indonesia Raya. Penutup ya. Pantun penutup. Lanjut. Kalian nggak kecapean dari pagi? Baik. Ini memang namanya demokrasi. Rakyat yang berkuasa. Saya dulu jenderal, sekarang kalian perintah-perintah saya. Jangan macem-macem loh. Dulu saya jenderal Orde Baru. Dulu. Sekarang saya perlu suara sampean semua ini.
Gus, apa setiap hari masamu begini? Kalau begitu, bagaimana kalau saya putar satu video klip? Mau? Ya. Mana? Bisa video klip yang... Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, kita ada di sini karena perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Betul? Karena itu saya selalu mengajarkan kepada kader-kader saya, kepada adik-adik saya, kepada anak-anak muda, juga kepada rekan-rekan saya ya yang diberi kepercayaan oleh rakyat. Jangan sekali-sekali berkhianat kepada rakyat. Jangan merasa kau hebat. Hai anggota DPR RI, jangan sekali-sekali kau merasa bahwa kau hebat. Kau di situ untuk membela rakyatmu. Saya katakan di Gerindra ini, kadang-kadang orang masuk politik, masuk partai politik, tunggu dulu. Puter itu video atas petunjuk pimpinan. Hah? Belum dikeluarin? Oh, okay. Sorry. Jadi, ini gimana? Terganggu lagi pikiran saya ini. Apa tadi? Ya, ada yang masuk partai politik untuk cari kaya. Ya. Saudara-saudara, harus kaya dulu baru masuk politik. Iya kan? Itu ajaran agama kita kan? Benar nggak? Saudara-saudara, ada juga yang masuk partai politik sebagai dianggap partai itu kendaraan. Bayangkan, ada yang nggak keringat, nggak berdarah-darah, pingin masuk partai politik, langsung jadi pimpinan. Hah? Benar nggak? Ada kan? Hah? Coba pimpinan wilayah, berdarah-darah nggak kalian? Hah? Hah? Capek nggak kalian? Ada yang mau masuk, pakai kalian sebagai kendaraan. Iya kan? Enak aja. Lu nggak keringet, lu pingin jadi pimpinan langsung. Saudara-saudara, jangan kita lupa. Nah, ini saya sekarang mau putar ya satu video klip untuk ingatkan kita. Ini adalah sebuah film yang dibuat oleh pihak Belanda tentang kelakuan-kelakuan tentara mereka waktu tahun 45. Ini bukan film yang kita buat. Dan ini setelah saya pelajari, ini berdasarkan riset yang cukup akurat. Mereka pelajari pengakuan dari tentara-tentara mereka. Mungkin di saat mereka sudah tua, merasa bersalah. Dan juga hasil riset kepada keluarga-keluarga korban. Coba lihat sebentar. Mungkin lampu agak dikurangi.
Selamat pagi warga Lisoi yang baik. Hari ini hari keberuntungan kalian. Saya dikirim ke sini oleh ratu kami untuk membantu kalian. Saya mendapat kabar bahwa warga di sini dibuat menderita oleh elemen-elemen negatif. Melalui serangkaian aksi teror, elemen-elemen ini berusaha menjauhkan warga sini dari kemakmuran. Tapi jangan khawatir. Saya datang ke sini hari ini untuk membebaskan kalian dari para teroris ini. Saya punya daftar 15 nama. Yang namanya saya panggil harap maju ke depan. Puang Side. Tenang, tenang. Apakah kamu Puang Side? Benar, Tuan. Andi Pata. Apakah kamu Andi Pata? Ya, pemirsa, tanggal 13 Agustus 2022 atau hari ini adalah menjadi hari di mana dua partai politik di Indonesia resmi atau sepakat begitu membentuk sebuah kerjasama, membentuk sebuah koalisi untuk menyongsong pemilu 2024, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dengan adanya koalisi antara Gerindra dan PKB, maka di Indonesia untuk pemilu 2024 ini sudah ada dua koalisi yang terbentuk. Yang pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu, terdiri dari Partai Golkar, P3 dan PAN. Kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Kalau kita membedah kekuatan partai atau jumlah kursi partai, yaitu di Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa di parlemen, maka kita melihat di situ Partai Gerindra terdiri dari 78 kursi, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terdiri dari atau memiliki 58 kursi. Sehingga total jumlah kursi kedua partai ini jika berkoalisi adalah sebanyak 136 kursi. Angka 136 ini sudah cukup untuk memenuhi standar presidensial threshold karena yang dipersyaratkan adalah 20% atau setidaknya 115 kursi. Kita kembali ikuti proses atau Rapimnas Partai Gerindra hari ini. Dan mereka punya jiwa besar mengungkapkan. Ini film mereka, bukan film kita. Saya muter ini bukan untuk saudara benci. Tapi jangan kita lupa sejarah. Jangan kita lupa bahwa kemerdekaan itu, kemerdekaan kita dihasilkan oleh pengorbanan rakyat kecil kita. Tadi Andi Pata, Puang Sidi, kau lihat mungkin tidak punya apa-apa. Mungkin mereka petani. Dan yang menggetarkan hati saya, ya,
bahwa dia tidak minta maaf atau minta ampun. Apakah saudara Wang Sidi? Ya Tuhan, dor. Apakah saudara Andi Pata? Dor. Saya pada saat itu saya bertanya, Prabowo, kalau kau seperti itu, apakah kau berani seperti Andi Pata itu? Apa kau berani seperti Puang Sidi itu? Kalau ditanya, apakah kau Prabowo Subianto? Apakah saya seperti dia? Itu pertanyaan yang menghantui saya. Ini saya sampaikan kepada kita sekalian. Janganlah kita lupa dari mana asal kita. Saudara-saudara. Terutama ya para wakil-wakil dari Gerindra, dan yang bisa saya ingatkan adalah Gerindra. Nanti yang akan ingatkan kalian pimpinan kalian. Yang hebat PKB itu punya 2 lapis pimpinan. Pimpinan partai dan para kiai besar yang mengawasi. Jadi tadi sebelum masuk saya juga sudah tadi disapa, ditegur oleh Kiai Kafahbi Makrus. Waktu masuk, ini kok suasananya NU banget. Kemudian ada yang heran bahwa Gerindra itu tadi juga semangat ya. Sholawat badarnya itu semangat. Loh, kenapa aneh? Gerindra ini suka sholawat juga. Kita, apalagi saya paling suka sholawat. Karena mengingatkan saya waktu saya di daerah operasi terpencil. Waktu saya tentara masih muda. Sekarang masih muda, dulu sangat muda juga. Kenapa kalian kira umur saya berapa? Saudara-saudara, ya jadi beliau juga terkesan. Tapi tanya, yang aneh di Gerindra, kadang-kadang yang sholawat orang Kristen juga sholawat. Disinilah suasana kita ya. Islam kita adalah Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, tadi saya singgung bahwa kita bersyukur pemerintah kita seperti kita sekarang berhasil sampai hari ini mengendalikan ekonomi, kesehatan, ya, keamanan, politik. Kita berhasil. Tapi jangan keberhasilan ini membuat kita cepat puas diri. Presiden kita sudah mengingatkan bahwa kita masih menghadapi bulan-bulan, mungkin tahun-tahun yang sulit. Kita bersyukur, tapi kita harus waspada. Dan saya katakan, sebagaimana saya katakan kemarin di Rapimnas Gerindra, saya katakan kita harus bersyukur, kita harus waspada. Tapi kuncinya menurut keyakinan saya, setelah saya pelajari situasi dunia, setelah saya pelajari keadaan di mana-mana, setelah saya pelajari sejarah, kunci daripada kesejahteraan dan kemakmuran, kuncinya adalah perdamaian. Dan tidak mungkin ada perdamaian kalau pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin masyarakat
pemimpin-pemimpin politik tidak rukun, tidak kompak, tidak harmonis, tidak bisa kerjasama. Karena itu saya tertarik tadi Gus Imin, pantunnya itu yang apa? Permisi kita buat koalisi. Ya. Tapi yang mau gabung, monggo. Karena kita bisa kerjasama dengan semua kekuatan. Saya katakan kepada Gerindra kemarin dan saya yakin pimpinan kalian sehati dengan saya. Semua partai kita di Indonesia ini adalah sahabat-sahabat kita, adalah saudara-saudara kita, adalah anak-anak bangsa Indonesia. Kalau ada yang terlalu ekstrem, ya ditegur untuk jangan ekstrem. Ada yang ekstrem kiri, ada yang ekstrem kanan. Ya, kita ingatkan dengan baik untuk selalu berada di jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang akan memberi kepada seluruh bangsa Indonesia kedamaian, perdamaian. Saudara-saudara sekalian, kunci kemakmuran, kunci stabilitas ekonomi adalah stabilitas dan perdamaian. Dan untuk itu kita harus bekerja keras. Jangan mengira perdamaian itu akan jatuh dari langit. Jangan mengira perdamaian itu sudah kita saksikan bersama bahwa dua partai, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa sudah resmi menjadi koalisi untuk menyongsong pemilu 2024. Untuk jumlah kursi yang dimiliki oleh kedua partai ini jika berkoalisi sebanyak 136 kursi. Jumlah ini cukup untuk memenuhi persyaratan mengusung capres dan cawapresnya di pemilu 2024. Satu hal yang menjadi spirit dari kedua partai ini, Partai Gerindra dan PKB untuk berkoalisi adalah memiliki kesamaan visi, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara, sekaligus juga perpaduan antara nasionalis dan kaum religius. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Sesaat lagi Metro Siang akan hadir bersama rekan Zaki Arfan. Tetap bersama kami. Kawan-kawan dari PKB sehati dengan saya. Marilah kita beri contoh, marilah kita bangun suatu koalisi yang penuh dengan kerukunan,